There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Riri, tahu nggak sih pendekatan dalam kajian filsafat pendidikan Islam antara ontologi, aksiologi, dan epistemologi itu kayak gimana ya? Kita simak bareng-bareng ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, di sini saya ingin menerangkan terlebih dahulu latar belakang dari materi ini. Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan karakter dan nilai-nilai umat muslim, serta memahami makna sejati dari kehidupan dalam pandangan agama Islam. Pendidikan Islam merupakan salah satu disiplin ilmu keislaman yang membahas objek-objek di seputar pendidikan Islam. Pemahaman hakikat pendidikan Islam sebenarnya tercantum di dalam sejarah dan falsafah Islam sendiri, sebab setiap proses pendidikan tidak terlepas dari objek-objek keislaman. Konsep-konsep kependidikan yang merupakan hasil pemikiran, perenungan, dan interpretasi dari para ahli yang diinspirasikan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya sudah melalui proses pemikiran yang berasal dari ontologi pendidikan yang membahas tentang hakikat ilmu, epistemologi pendidikan yang membahas tentang cara memperoleh pengetahuan atau bisa disebut metodologi dalam pendidikan Islam, dan aksiologi pendidikan yang membahas tentang hakikat ilmu, epistemologi pendidikan yang membahas tentang cara memperoleh pengetahuan Islam atau bisa disebut metodologi dalam pendidikan Islam, dan aksiologi pendidikan yang membahas tentang sistem nilai yang dikembangkan dalam pendidikan Islam. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan filsafat pendidikan? Yang kedua yaitu apa pengertian ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang ketiga yaitu bagaimana hubungan antara ontologi dengan filsafat. Yang keempat yaitu apa saja sumber pengetahuan epistemologi dalam pendidikan. Adapun tujuan masalahnya yaitu yang pertama, untuk mengetahui apa itu pengertian filsafat pendidikan. Yang kedua, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui hubungan antara ontologi dengan filsafat. Yang keempat yaitu untuk mengetahui sumber pengetahuan epistemologi pendidikan. Ya, materi pertama yaitu pengertian filsafat pendidikan. Istilah filsafat pendidikan Islam mengacu pada pengertian pendidikan Islam secara filosofis. Menurut Muzayyin, filsafat pendidikan Islam pada hakikatnya adalah konsep berpikir tentang kependidikan yang bersumber atau berlandaskan ajaran-ajaran agama Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan, serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran agama Islam. Dalam arti, filsafat pendidikan Islam mengkaji tentang berbagai masalah yang berhubungan dengan pendidikan seperti manusia sebagai subjek dan objek, yaitu pendidikan, kurikulum, metode, materi pembelajaran, juga pendidik guru, peserta didik, lingkungan pembelajaran. Selanjutnya ada pengertian ontologi. Kata ontologi berasal dari perkataan Yunani yaitu ontos, being, dan logos, logic. Jadi, ontologi adalah the theory of being, atau teori tentang keberadaan sebagai keberadaan, atau ilmu tentang yang ada. Ontologi diartikan sebagai suatu cabang metafisika yang berhubungan dengan kajian mengenai eksistensi itu sendiri. Ontologi mengkaji sesuatu yang ada sepanjang sesuatu itu ada. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Kajian tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis adalah Thales, Plato, dan Aristoteles. Thales, misalnya melalui perenungannya terhadap air yang ada di mana-mana,
Ia sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula dari segala sesuatu. Yang penting bagi kita sesungguhnya bukanlah ajarannya yang mengatakan air itulah asal mula bagi segala sesuatu, melainkan pendiriannya bahwa mungkin sekali segala sesuatu berasal dari satu substansi belaka. Nah, ada juga loh tujuan ontologi pendidikan. Tujuan ontologi pendidikan adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang hakikat pendidikan. Dengan memahami tujuan ini, proses pendidikan dapat diarahkan untuk membentuk individu yang seimbang, berakhlak, dan bermanfaat bagi masyarakat, yaitu seperti memahami hakikat manusia, menetapkan tujuan pendidikan, membangun karakter dan akhlak, mengembangkan hubungan manusia dengan Tuhan, mempersiapkan individu untuk kehidupan, menciptakan kesadaran sosial, dan mendorong kemandirian berpikir. Oke, sebelumnya kan kita membahas ontologi pendidikan. Sekarang kita bahas apa sih hubungan ontologi dengan filsafat pendidikan. Telah kita ketahui bersama bahwasannya ontologi ialah suatu kajian keilmuan yang berpusat pada pembahasan tentang hakikat. Ketika ontologi dikaitkan dengan filsafat pendidikan, maka akan muncullah suatu hubungan mengenai ontologi filsafat pendidikan. Pendidikan adalah suatu kegiatan yang sadar akan tujuan. Di sini bermakna bahwa adanya pendidikan bermaksud untuk mencapai tujuan. Maka, dengan ini, tujuan menjadi hal penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa pendidikan dapat membawa anak menuju kepada kedewasaan. Dewasa baik dari segi jasmani maupun rohani. Dengan mengetahui makna pendidikan, maka makna ontologi dalam pendidikan itu sendiri merupakan analisis tentang objek materi dari ilmu pengetahuan, berisi mengenai hal-hal yang bersifat empiris serta mempelajari mengenai apa yang ingin diketahui manusia dan objek apa yang diteliti ilmu. Selanjutnya akan dibahas oleh dia. Selanjutnya yaitu ada pengertian epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan dan logos berarti teori. Dengan demikian, epistemologi secara etimologis berarti teori pengetahuan. Epistemologi mengkaji mengenai apa sesungguhnya ilmu, dari mana sumber ilmu, serta bagaimana proses terjadinya. Dengan menyederhanakan batasan tersebut, Bremer mendefinisikan epistemologi sebagai epistemologi memberikan kepercayaan dan jaminan bagi guru bahwa ia memberikan kebenaran kepada murid-muridnya. Selanjutnya itu sumber pengetahuan epistemologi dalam Islam. Epistemologi dalam Islam mengakui berbagai sumber pengetahuan yang saling melengkapi. Kombinasi dari Al-Quran, hadis, akal, pengalaman, ijtihad, dan ijma, memungkinkan umat Islam untuk memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari secara komprehensif. Nah, contohnya yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis itu merupakan sumber utama dalam pendidikan Islam. Al-Quran dianggap sebagai wahyu Allah, sementara hadis adalah ucapan dan tindakan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ijtihad, yaitu proses penalaran dan analisis oleh para ulama untuk memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam konteks yang relevan. Pengertian aksiologi. Secara etimologis, aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu aksios yang berarti nilai dan kata. Logos berarti teori. Jadi aksiologis merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai. Dengan kata lain, aksiologi adalah teori nilai. Menurut Surya Sumatri mendefinisikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Nah, aksiologi dalam Kamus Bahasa Indonesia 1995 adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Kajian tentang nilai-nilai khususnya yaitu etika. Menurut
Wibisono seperti yang dikutip Surajio 2007, aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika dan moral sebagai dasar normatif, penelitian dan penggalian serta penerapan. Selanjutnya yaitu implementasi aksiologi dalam pendidikan. Implementasi aksiologi dalam dunia pendidikan adalah menguji dan mengintegrasikan nilai tersebut dalam kehidupan manusia dan membinanya dalam kepribadian peserta didik. Memang untuk menjelaskan apakah baik, apakah itu benar, buruk, dan jahat, bukankah sesuatu yang mudah, apalagi baik, benar, indah, dan buruk dalam arti mendalam yang dimaksud untuk membina kepribadian ideal anak, jelas merupakan tugas utama pendidikan. Jadi, salah satu contoh dari pendidikan karakter yaitu implementasinya mengintegrasikan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama dalam kurikulum. Misalnya, melalui program ekstrakurikuler atau kegiatan kelas yang menekankan pentingnya karakter pada peserta didik. Kesimpulan dari pembahasan pendekatan dalam kajian filsafat pendidikan Islam, terutama dalam aspek ontologi, aksiologi, dan epistemologi, yaitu yang pertama ada ontologi. Filsafat pendidikan Islam memandang realitas sebagai ciptaan Allah yang memiliki tujuan dan makna. Pendekatan ontologis menekankan pentingnya memahami hakikat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beriman, serta hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Yang kedua ada aksiologi. Dalam konteks aksiologi, pendidikan Islam berorientasi pada nilai-nilai moral dan etika. Pendekatan ini menekankan tujuan pendidikan untuk membentuk karakter dan akhlak yang baik, serta menanamkan nilai-nilai Islam dalam individu agar dapat berkontribusi positif dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu epistemologi. Pendekatan epistemologi dalam pendidikan Islam itu menekankan pentingnya ilmu pengetahuan yang bersumber dari wahyu dan akal. Pendidikan harus mengintegrasikan pengetahuan duniawi dan ukhrawi, mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif serta memahami hubungan antara ilmu dan iman. Nah, secara keseluruhan, tiga pendekatan ini saling melengkapi dan memberikan landasan yang kokoh bagi pengembangan pendidikan Islam yang holistik, berorientasi pada pembentukan individu yang seimbang antara aspek spiritual, moral, dan aktual. ده نساني وأذاني واللي حلف لي إنه هيعيش عشاني سابني وجاب حد تاني في مكاني بعد ما علقني بيه. ده أنا حاولت وتعبت وصبرت وعشانك جازفت وحاربت وياما